Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayuna Viro dari Teknik Sipil 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal UAS kimia. Soalan pertama yaitu proses pembuatan tembaga dan kegunaannya dalam bidang teknik. Pembuatan tembaga. Tembaga diperoleh oleh biji kalkopirit CuFe S2 melalui beberapa tahap, yaitu pengapungan atau biasa disebut dengan flotasi. Biji diserbukkan sampai halus, kemudian dimasukkan dalam campuran air dan minyak. Minyak tadi dibawa ke permukaan oleh gelembung-gelembung udara dan mengapung, sedangkan zat pengotornya diendapkan di bagian bawah. Menghasilkan kurang lebih diperoleh biji pekat yang mengandung 20-40% Cu. Yang kedua yaitu pemanggangan. Hasil pengapungan selanjutnya dipanggang dan terjadi reaksi 4Cu2Fe_2 plus 902 D menghasilkan 2Cu2S S kecil plus 2Fe2O3 S plus 6SO2G. Yang ketiga yaitu reduksi. Cu2S yang terjadi dipisahkan dari Fe2O3, kemudian dipanaskan dan dialiri udara, dan terjadi reduksi menjadi logam tembaga. Yang keempat yaitu elektrolisis. Logam tembaga yang diperoleh dari reduksi masih bercampur dengan sedikit Ag atau biasa disebut dengan perak, Au biasa disebut dengan emas, Pt dengan platina, kemudian direduksi di katoda menjadi logam Cu. Adapun kegunaannya, setengah dari jumlah tembaga yang ditambang digunakan untuk membuat kabel listrik dan kabel konduktor. Banyak alat listrik menggunakan kawat tembaga karena memiliki konduktivitas listrik tinggi, tahan korosi, ekspansi thermal rendah, konduktivitas thermal tinggi, dapat disolder dan mudah dipasang. Nah, sekarang soal yang kedua yaitu perbedaan dari sel volta dan sel elektrolisis beserta contoh masing-masing. Sel volta, energi kimianya diubah menjadi energi listrik, sedangkan sel elektrolisis, energi listrik diubah menjadi energi kimia. Nah, sel volta juga katodenya itu kutub positif, sedangkan elektrolisis negatif. Dan sel volta juga anode kutubnya negatif, sedangkan elektrolisisnya di sel elektrolisis itu positif. Sel volta reaksi spontan, sedangkan sel elektrolisis reaksi tidak spontan. Nah, contoh dari sel volta seperti aki baterai, sedangkan contoh dari sel elektrolisis proses penyepuhan logam. Soal yang ketiga yaitu menjelaskan gambar yang terjadi pada logam, seng, dan reaksi yang terjadi dalam rangkaian sel volta. Di situ bisa kita lihat gambarnya. Reaksinya dapat digambarkan reaksi oksidasi Zn kurang lebih Zn pangkat 2 plus 2e, reaksi reduksi Cu pangkat 2 plus 2e kurang lebih Cu itu reaksi bersih pada sel Zn plus Cu pangkat 2 plus lebih dari Zn2 plus Cu. Nah, soal yang keempat yaitu menjelaskan proses dan reaksi kimia pada pengosongan Ag dengan gambar. Reaksi saat pengosongan Ag adalah pada kutub negatif atau biasa disebut anoda. Pada elektrolit itu 2H2SO4 menghasilkan 2H plus 2SO4 pangkat 2 min. Pada kutub positif atau biasa disebut katoda, PbO2 plus
4H plus SO4 pangkat 2 min menghasilkan PbSO4 plus 2H2O. Reaksi keseluruhan pengosongan Aki adalah Pb plus PbO2 plus 2H2SO4 menghasilkan 2 PbSO4 plus 2H2O. Nah, di situ kita lihat yang simbol dari katoda itu yang warna anodanya atau negatif itu warna merah. Nah, larutan elektrolit atau asam sulfat H2SO4 itu seperti yang warna kuning, dan anoda timbal Pb itu yang warna merah. Katoda timbal oksida PbO2 itu yang warna hijau. Proses pengosongan akumulator. Pada saat akumulator digunakan, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik dan terjadi perubahan anode, katode, dan elektrolitnya. Pada anode terjadi perubahan yaitu timbal dioksida PbO2 menjadi timbal sulfat PbSO4. Perubahan yang terjadi pada katode adalah timbal murni Pb menjadi timbal sulfat PbSO4. Perubahan yang terjadi pada katode adalah timbal murni Pb menjadi timbal sulfat PbSO4. Adapun larutan elektrolit terjadi perubahan yaitu asam sulfat pekat menjadi encer karena pada pengosongan akumulator terbentuk air H2O. Susunan akumulator adalah sebagai berikut. Yang pertama, kutub positif atau bisa disebut dengan anode terbuat dari timbal dioksida PbO2. Yang kedua yaitu kutub negatif atau bisa disebut katode terbuat dari timbal murni Pb. Yang ketiga yaitu larutan elektrolit terbuat dari asam sulfat H2SO4 dengan kepekatan 30%. Soal yang kelima yaitu menganalisis logam berat dalam sebuah danau. Ditemukan beberapa logam berat yang diambil sebanyak 15 liter untuk menghitung massa masing-masing logam. Yang pertama yaitu tembaga atau bisa disebut dengan Cu. Menghasilkan 0,0828 ppm. Massanya ppm dikali volume. ppm 0,0828 dikali volumenya 15 sama dengan 1,242 mg. Yang kedua yaitu seng atau biasa disebut dengan Zn 0,0768 ppm. Massa ppm kali volume yaitu ppm-nya 0,0768 dikali volumenya 15 menghasilkan 1,152 mg. Yang ketiga yaitu kadmium atau biasa disebut dengan Cd 0,043 ppm. Massanya 4 ppm kali volume yaitu ppm 0,043 kali volumenya 15 menghasilkan 0,645 mg. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.